Perkenalkan, nama saya Heru Tanujaya, NIM 2003 10084. Kali ini saya akan membahas tentang birokrasi dan kebijakan penanganan COVID-19. Pada akhir 2019, kita dihebohkan dengan virus yang mematikan yang dinamakan Corona. Virus Corona ini menular ke manusia dan dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Infeksi virus Corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 ini sebagai pandemi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar COVID-19 dengan angka kasus positif yang terus bertambah sejak dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Dalam respon situasi tersebut, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penanganan COVID-19. Tepatnya pada tanggal 13 Maret 2020, dikeluarkanlah keputusan Presiden atau Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana telah diubah dengan Kepres nomor 9 tahun 2020. Melalui Kepres ini diatur sinergitas antara kementerian dan pemerintahan daerah di mana gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini tampaknya sebagai upaya untuk merespon ketidakpercayaan dunia internasional atas informasi terkait jumlah kasus positif COVID-19 yang berbeda antara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, tanggal 31 Maret 2020, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Menurut peraturan pemerintah tersebut, pemerintah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang ataupun barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu atas persetujuan Menteri Kesehatan atau Menkes. Pada tanggal 13 April 2020, Presiden kembali mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Dengan Kepres ini, gubernur, bupati, dan wali kota dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Perkembangan penanganan COVID-19 tersebut tentu akan berdampak pula pada kinerja birokrasi sebagai tulang punggung pelaksana kebijakan. Pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan Presiden dalam upaya penanganan COVID-19 tampaknya masih mengalami permasalahan, terutama disebabkan oleh birokrasi yang berbelit, lamban dalam merespon dan ragu-ragu yang berakibat tidak efektifnya penanganan COVID-19 ini. Sehingga sulit untuk menekan angka positif COVID-19 yang semakin menyebar di seluruh Indonesia. Adanya ego sektoral antar kementerian atau lembaga dan daerah menjadi salah satu penyebab lambannya birokrasi dalam merespon penanganan COVID-19. Birokrasi yang berbelit tampaknya pada saat daerah hendak memperlakukan PSBB di daerahnya. Persetujuan PSBB dari Menkes dianggap pemerintah kabupaten atau kota sebagai sebuah birokrasi yang berbelit karena dianggap terlalu jauh jaraknya antara pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah pusat. Demikian pula dipenuhinya pemerintah daerah merupakan salah satu peristiwa birokrasi berbelit. Beberapa daerah yang ditolak antara lain Kota Gorontalo, Kabupaten Rotendao, Kota Sorong, Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Fakfak dengan alasan tidak memenuhi aspek epidemiologi. Birokrasi yang lamban dalam respon situasi penanganan COVID-19 menurut penilaian Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tampak pada pemerintah. Indonesia lamban mengumumkan COVID-19 sebagai wabah nasional yang jarak waktunya sangat jauh dari saat virus ini terungkap di Wuhan. Hal ini telah mengakibatkan tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Birokrasi yang penuh keraguan dalam mengambil keputusan tampak pada kasus kebijakan terhadap ojek online atau ojol pada masa pandemi. Menteri Perhubungan atau Menhub mengeluarkan peraturan Menhub nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang memperbolehkan sepeda motor mengangkut penumpang dengan ketentuan tertentu.
Ketentuan ini jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang melarang ojol beroperasi mengangkut orang, hanya boleh mengangkut barang. Kebijakan yang ragu-ragu ini telah mengakibatkan birokrat di lapangan juga ragu-ragu dalam melakukan penindakan. Ada yang membiarkan dan ada juga yang melarang. Pada akhirnya birokrasi yang berbelit ini berakibat pada efektivitas penanganan COVID-19. Kondisi ini berakibat pada sulitnya menekan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Bahkan angka kematian akibat COVID-19 jadi sangatlah banyak saat itu. Oleh karenanya, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan tidak berbenturan satu dengan yang lainnya, serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat terhadap kesehatan pada saat masa COVID-19. Persoalan yang timbul dari sisi birokrasi selama masa pandemi COVID-19 harus segera direspon, karena berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan COVID-19 ditentukan oleh birokrasi. Hal ini senada dengan pidato Presiden China Xi Jinping yang menyatakan bahwa musuh terbesar dalam melawan COVID-19 adalah birokrasi sendiri. Birokrasi dalam penanganan COVID-19 dirasakan seperti tulang punggung yang menopang segala upaya penanganan COVID-19. Namun, birokrasi Indonesia tampaknya masih memperlihatkan perilaku birokrasi Weberian yang terpaku pada regulasi dan prosedur hierarki. Akibatnya, birokrasi Indonesia terkesan lamban dan tidak tercekatan dalam menghadapi persoalan pandemi COVID-19. Dalam situasi darurat, birokrasi seharusnya memperhatikan paradigma agilitas birokrasi, sehingga mampu menghadapi perkembangan baru. Paradigma agilitas birokrasi di Indonesia tidak mudah diwujudkan, karena pola birokrasi di Indonesia sedikit banyak masih terpengaruh oleh budaya organisasi yang dibawa pada masa Orde Baru yang cenderung bersifat vertikal daripada horizontal, sehingga kepekaan birokrasi terhadap respon perkembangan di masyarakat masih rendah. Kondisi ini terjadi di mana masyarakat dihadapkan berbagai opsi yang sama buruknya dan berimplikasi pada munculnya ego sektoral. Mewujudkan agilitas birokrasi hanya bisa terwujud dengan kemauan birokrasi untuk berubah dan bergerak. Birokrasi harus bersama-sama menyadari bahwa pandemi ini harus segera ditangani karena tidak lagi berbicara angka, melainkan nyawa. Sehingga persoalan dualisme kebijakan seperti pada Kemenkes terkait kebijakan ojol tidak terjadi. Selain birokrasi yang harus diubah, hal yang diperlukan dalam mewujudkan agilitas birokrasi adalah fleksibilitas. Fleksibilitas birokrasi membutuhkan adanya diskresi atau keleluasaan. Hal ini dikarenakan pada masa sekarang pemerintah berhadapan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Direksi menjadi opsi penting bagi birokrasi untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat dengan berpegang pada urgensi dan kedaruratan di lapangan, guna mengantisipasi terjadinya kejadian-kejadian serta konsekuensi yang tidak diinginkan. Namun tampaknya kata-kata diskresi masih menjadi momok bagi birokrat karena ketakutan berhadapan dengan hukum. Padahal, dalam kondisi bencana seperti saat ini, diskresi bisa jadi diperlukan karena belum tersedianya petunjuk teknis dan pelaksanaan misalnya. Birokrasi juga tidak perlu takut melakukan diskresi karena dilindungi oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut UU tersebut, pejabat pemerintahan dapat melakukan diskresi asal memiliki tujuan, memenuhi persyaratan, dan mematuhi prosedur yang telah diatur dalam UU Putusan MK. Juga telah mempertegas bahwa UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah apabila yang bersangkutan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara akibat tindakan diskresi yang dilakukannya. Hal ini yang diperlukan untuk mewujudkan agilitas birokrasi dalam rangka mempercepat penanganan COVID-19 adalah informasi. Permasalahan yang saat ini terjadi adalah adanya simpang siur informasi terkait jumlah kasus COVID-19, yaitu adanya ketidakjelasan informasi berdampak pada ambiguitas birokrasi dalam memutuskan kebijakan yang tepat dan akhirnya dapat merugikan banyak pihak serta mengancam jiwa. Pemerintah harus transparan dan akurat dalam memberikan informasi terkait COVID-19 dengan selalu melakukan sinkronasi data antara pemerintah pusat dan daerah.
sehingga tidak terjadi informasi yang simpang siur di masyarakat. Informasi tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat, dan metode yang digunakan untuk mewujudkan agilitas birokrasi yaitu dengan mengubah upfront planning menjadi incremental planning. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pemerintah harus menerapkan kualitas produk layanan di awal dan memastikan kualitas layanan terjaga melalui serangkaian proses serta mulai mengidentifikasi dan mengatasi berbagai risiko teknis yang muncul sejak awal, sehingga dapat meminimalisasi dampak yang muncul akibat perubahan. Itu disebabkan agar birokrasi berjalan dengan baik dalam masa pandemi COVID-19. Kebijakan yang dibuat sudah harus ajak, tidak perlu ragu-ragu dan berdasarkan analisis yang mendalam. Kebijakan yang baik adalah apabila kriteria kebijakan dan indikator keberhasilan kebijakan sudah jelas. Kinerja birokrasi untuk menjalankan kebijakan pemerintah mengatasi COVID-19 juga tidak perlu kendor. Dalam masa PSBB di mana bekerja dilakukan di rumah, birokrat juga harus menyesuaikan kondisi tersebut. Working from home atau WFH yang diterapkan dalam birokrasi tidak boleh menghambat pelayanan publik. Oleh karena itu, e-government harus sudah menjadi sebuah kebijakan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sebuah kebijakan yang sudah lama terhambat pembentukannya, padahal e-government sudah menjadi salah satu pilar reformasi birokrasi di Indonesia. Work from home atau WFH yang diberlakukan saat ini telah memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia belum siap sepenuhnya dengan e-government. Diperlukan karakter servant leadership yang memiliki visi yang jelas, mampu mendengarkan dan mengakomodasi suara bawahan dan rakyatnya, serta mampu menggerakkan bawahannya menjadi lebih adaptif dan gesit dalam menghadapi berbagai kondisi yang tidak dapat diprediksi. Mewujudkan agilitas birokrasi di Indonesia, khususnya dalam percepatan penanganan COVID-19, dihadapkan dalam 3 tantangan, yaitu birokrasi yang terus berubah-ubah dan cepat, birokrasi yang memiliki fleksibilitas melalui akses diskresi, dan birokrasi yang mampu menghasilkan informasi yang jelas dan data yang akurat. Ketiga tantangan tersebut dapat diatasi dengan mewujudkan agilitas birokrasi, yaitu mengubah upfront planning menjadi incremental planning. DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa pemerintah telah menyusun kebijakan yang baik dan tepat, yang dapat dilihat dari kriteria kebijakan dan indikator keberhasilannya. Selain itu, DPR harus mendorong upaya perbaikan birokrasi ke depan menjadi birokrasi yang lincah atau agile, antisipatif, serta mampu menyediakan pilihan-pilihan kebijakan bagi masyarakat dalam situasi dan kondisi apapun, dengan menyusun rancangan undang-undang tentang e-government sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi di Indonesia.